Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya India Pranata. Pada video ini saya akan berbagi tutorial mengenai bahasa pemrograman C. Tutorial ini dibuat untuk pemula yang ingin mempelajari bahasa pemrograman C dari level dasar. Oke, langsung saja kita masuk pada perkenalan dan sejarah singkat diciptakannya bahasa C. Apa itu bahasa pemrograman C? C adalah bahasa pemrograman yang bersifat general purpose dan imperatif. Bahasa tingkat tinggi yang awalnya dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie untuk mengembangkan sistem operasi Unix di Bell Labs. C awalnya pertama kali diimplementasikan pada komputer DEC PDP-11 pada tahun 1972. Pada tahun 1978, Brian Kernighan dan Dennis Ritchie mempublish deskripsi pertama yang tersedia untuk umum, yang sekarang dikenal sebagai standar KNR. Nah, general purpose itu sendiri artinya bisa digunakan untuk membuat program apa saja, sedangkan imperatif artinya bahasa yang menggunakan statement. Nah, waktu itu Ken Thompson, rekan Dennis Ritchie, membutuhkan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program di komputer PDP-7. Ia pun mencoba membuat kompilator atau compiler untuk bahasa Fortran, namun tidak dilanjutkan. Kemudian ia membuat bahasa B yang merupakan bentuk sederhana dari bahasa BCPL. Bahasa pemrograman B sangat lambat, sehingga tidak banyak yang menggunakannya. Kemudian pada tahun 1972, Dennis Ritchie meningkatkan bahasa pemrograman B dan membuat bahasa pemrograman baru bernama C. Sejak saat itu C mulai digunakan pada sistem operasi Unix versi 2. Kemudian pada Unix versi 4, kernelnya ditulis ulang dengan bahasa C. Mengapa belajar bahasa C? Sistem operasi Unix, compiler C, dan pada dasarnya semua program aplikasi Unix telah ditulis dalam C. C kini telah menjadi bahasa profesional yang banyak digunakan karena berbagai alasan, yaitu mudah untuk dipelajari, bahasa terstruktur, menghasilkan program yang efisien, dapat menangani aktivitas tingkat rendah, dapat dikompilasi pada berbagai platform komputer. Fakta tentang bahasa C. C diciptakan untuk menulis sistem operasi yang disebut Unix. C merupakan penerus bahasa B yang diperkenalkan sekitar awal tahun 1970-an. Bahasa ini diresmikan pada tahun 1988 oleh American National Standard Institute atau ANSI. Operating System Unix sepenuhnya ditulis dalam C. Saat ini, C adalah bahasa pemrograman sistem yang paling banyak digunakan dan populer. Sebagian besar perangkat lunak canggih telah diimplementasikan menggunakan C. Operating System Linux yang populer saat ini dan RDBMS MySQL juga ditulis menggunakan C. Jadi ternyata sudah banyak sekali ya, tidak hanya tua tetapi banyak penggunaannya. Mengapa menggunakan bahasa C? C pada awalnya digunakan untuk pekerjaan pengembangan sistem, khususnya program-program yang membentuk sistem operasi. C diadopsi sebagai bahasa pengembangan sistem karena menghasilkan kode yang berjalan hampir secepat kode yang ditulis dalam bahasa assembly. Beberapa contoh penggunaan C yaitu membuat sistem operasi, compiler bahasa, prakit atau assembly, text editor, cetak spooler, driver jaringan, program modern, database, penerjemah bahasa, utilities ya. Proses kompilasi kode program C. Nah, di sini kita akan mengenal bagaimana sih caranya source code bisa dijalankan oleh komputer. Program C merupakan sebuah urutan perintah menggunakan bahasa pemrograman C. Compiler adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa C ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Programmer menulis sebuah program menggunakan text editor dan menyimpannya menjadi file berekstensi .c. Kemudian kompilator menerjemahkan file berekstensi .c menjadi file yang berisi instruksi atau perintah yang siap dieksekusi oleh komputer. Kita bisa menggunakan text editor apapun, misalnya Notepad, Notepad++, Atom, Sublime, VS Code, dan lain-lain. Namun kita bisa menggunakan IDE agar kerja kita lebih mudah. Nah, apa itu IDE?
IDE merupakan suatu software yang memiliki tools-tools pendukung untuk software development ya, atau pengembangan software. Nah, di sini ada suatu alur dimana kita sebagai programmer awalnya kita membuat source code-nya terlebih dahulu, kemudian menyimpannya menjadi file berekstensi .c, dan di sini ada kompilator ya yang menerjemahkan menjadi instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer, sehingga komputer bisa menampilkan program yang kita inginkan. Nah, itu pengenalan dan sejarah singkat diciptakannya bahasa C. Oke, kita akan lanjut pada bab berikutnya. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan software developing, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu alat-alatnya ya teman-teman. Pada tutorial kali ini, saya akan mengenalkan dua skenario kompilasi, yaitu kompilasi secara manual dan kompilasi menggunakan IDE. Pada kompilasi manual, kita membutuhkan text editor dan compiler GCC dari MinGW. Kemudian kompilasi menggunakan IDE, kita membutuhkan code block. Untuk kompilasi manual, pastikan sudah menginstal compiler mingw.exe pada sistem operasi. Nah, kita bisa mendownloadnya di alamat ini ya. Kemudian kita menuliskan program sederhana Hello World ya, suatu program khas. Sebenarnya program sederhana menampilkan suatu kata atau string ya. Nah, kita menuliskannya menggunakan Notepad. Kemudian kita menyimpan source code-nya menjadi file berekstensi .c. Nah, kemudian kita compile menggunakan command prompt dengan perintah seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Halo dunia. Kita menggunakan bahasa Indonesia saja biar keindonesiaannya terasa. Nah, kemudian kita simpan file ini menjadi file berekstensi .c ya. File berekstensi .c. Oke, kita simpan. Nah, setelah kita menyimpannya, kita akan mengompilnya menggunakan command prompt. Tapi sebelum kita mengompilnya, kita menuju ke directory penyimpanan file .c tadi ya yang kita simpan. hello.c -o hello.exe. Nah, perintah ini artinya adalah kita menggunakan compiler GCC untuk mengompil file hello.c menjadi file hello.exe. Kita compile dengan menekan enter ya. Nah, ini berarti kompilasi sudah sukses atau berhasil ya, karena tidak ada keterangan error ataupun kesalahan ya. Nah, di sini di direktori penyimpanannya kita sudah menghasilkan file executable ya, hasil kompilasi dari proses kompilasi ini. Nah, untuk menjalankannya kita perlu memanggil nama ini. Nah, caranya seperti ini. hello.exe. Nah, kita panggil dengan menekan enter ya. Nah, halo dunia. Nah, ini berarti kita sudah berhasil.
Ini source code-nya halo dunia. Nah, kita bisa merubahnya terserah kehendak kita ya, tapi dengan syarat di dalam ini aja yang printf, karena fungsi ini adalah fungsi untuk menampilkan suatu kalimat atau kata. Lebih tepatnya ini adalah sebuah string ya. Nanti kita bahas pada bab selanjutnya apa itu string. Nah, kita akan membuat kata yang beda ya, agar kita lebih terasa mantap ya bahwa kita udah bisa melakukan suatu programming sederhana. Sastra food. Oke. Kita simpan. Nah, untuk mengetahui hasil ini kita perlu mengkompilnya. Untuk mengetahui hasil perubahannya kita perlu mengompilnya kembali. Nah, kita menggunakan perintah yang sama, enter. Nah, ini udah berhasil. Kita panggil kembali, kita panggil kembali. Oke, halo SastraBot. Nah, itu cara kompilasi secara manual. Kemudian kompilasi menggunakan IDE. Pastikan sudah menginstal CodeBlock ya. Kita bisa mendownloadnya di sini ya. Kemudian kita menuliskan hello world seperti tadi di text editor CodeBlock dan menyimpannya menjadi file .c dan mengompilnya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Nah, ini tampilan IDE CodeBlock ya. Di sini kita perlu membuat file baru, yaitu empty file ya. Nah, sama seperti tadi kita menuliskan program penampil kata ya menggunakan printf ya, fungsi printf. Ini sudah menuliskannya, kemudian kita menyimpannya menjadi file .c. Oke, halo dunia ya, menjadi file .c ya. Nah, di sini ada beberapa tombol ya, yang berarti build untuk membangun suatu file ya, file yang bisa dieksekusi. Kemudian merunningnya ya, menjalankannya. Pertama kita build terlebih dahulu, dan kemudian kita run, atau kita bisa menggunakan ini. Nah, tombol ini berarti kita menggunakan build dan run secara bersamaan. Nah, karena kita tadi sudah menekan ini, kita tinggal menjalankannya saja. Halo dunia. Nah, kita bisa itu ya, rubah ya seperti tadi ya. Halo dunia sastra hasil ya, seperti ini ya. Kita build terlebih dahulu agar terbangun. Nah, berhasil. Oke, itu tadi proses kompilasi manual dan kompilasi menggunakan IDE. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa sih ini include, apa ini int, main, printf, dan return gitu ya. Ntar kita jelaskan satu persatu. Oke, sekian. Kita lanjut bab selanjutnya. Struktur program C. Seperti menulis sebuah surat atau puisi ya teman-teman. Program C juga mempunyai bentuk dasar dan aturan penulisannya.
Pada bab ini kita akan membahas bagian-bagian atau aturan penulisan program C ya teman-teman. Sebelum kita mempelajari blok bangunan bahasa pemrograman C secara keseluruhan, mari kita lihat struktur program C dasar sehingga kita dapat mengambilnya sebagai referensi di bab-bab selanjutnya. Program C pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian berikut, yaitu perintah preprosesor, fungsi, variabel, pernyataan atau statement, dan ekspresi, kemudian ada komentar. Nah, ini sebenarnya kelima bagian ini merupakan bagian paling sederhana ya. Nah, pada contoh ini merupakan bentuk simple atau bentuk paling sederhana dari program C ya, seperti pada awal-awal program Hello World kita. Nah, kita akan mengetahui tiap barisnya, apa itu include ya, apa itu int main, int x ya, kemudian printf, return gitu ya, dan setiap bagian-bagiannya. Oke. Pada baris pertama dari program yaitu ada include stdio.h, adalah perintah preprosesor yang memberitahu compiler C untuk menyertakan file stdio.h sebelum masuk ke kompilasi yang sebenarnya. Jadi maksudnya begini teman-teman, file stdio merupakan suatu file yang menyimpan kumpulan fungsi standar yang akan digunakan pada kode sumber kita. Nah, maksudnya file stdio ini harus disertakan jika kita membutuhkan suatu fungsi standar input dan output. Nah, kebetulan pada contoh ini kita menggunakan fungsi output yaitu printf. Nah, ini merupakan bagian dari file stdio.h. Kemudian baris berikutnya ada int main, adalah fungsi utama untuk eksekusi program dimulai. Maksudnya int main ini merupakan suatu fungsi utama agar source code kita bisa dieksekusi oleh compiler. Fungsi main ini memiliki cakupan yaitu di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nih, kurung kurawal buka ini dan kurung kurawal tutup ini merupakan cakupan atau scope dari fungsi int main. Kemudian ada int x sama dengan 42, merupakan suatu variabel yang memiliki nilai 42. Sebenarnya kita ntar akan membahas lebih dalam ya, ini hanya sebuah perkenalan ya, bahwa ini merupakan sebuah variabel. Nanti kita bahas lebih dalam apa itu variabel, cara penggunaan variabel, cara menamai variabel ya. Ini hanya perkenalan ya. Kemudian baris berikutnya ada garis miring ganda, akan diabaikan oleh kompilator dan telah dimasukkan untuk menambah komentar tambahan dalam program. Jadi baris seperti itu disebut komentar dalam program. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah suatu komentar. Komentar ini hanya dibaca oleh penulis program dan pembaca program selain komputer, yaitu manusia ya tentunya. Dan compiler ini tidak menganggapnya sebagai suatu instruksi perintah, tetapi hanya sebuah tulisan untuk mendokumentasi saja. Nanti kita juga akan bahas lebih dalam ya sedikit lebih. Nanti kita akan membahas apa itu komentar ya. Kemudian baris berikutnya ada printf. Nah, ini adalah fungsi dari C yang menampilkan ya untuk output ya. Nah, dalam kasus ini printf akan menampilkan nilai dari variabel x yaitu bernilai 42, dan ini merupakan suatu format specifier ya untuk mengganti nilai x. Nah, printf ini akan menampilkan suatu nilai pada layar komputer kita. Baris berikutnya ada return 0 untuk mengakhiri fungsi int dan mengembalikan nilai 0. Maksudnya fungsi main akan berjalan dengan sempurna jika
komputer akan mengembalikan nilai 0. Jika gagal, maka komputer akan mengembalikan nilai bukan 0. Oke, kita akan menjalankan program ini ya teman-teman. Nah, di sini ada source code yang kita bahas tadi ya teman-teman. Nah, kita akan membahasnya pada IDE ini. Oke, pertama kita akan membahas include. Nah, include ini merupakan suatu perintah preprosesor yang dibutuhkan untuk menampilkan suatu fungsi output ya teman-teman pada kasus ini ya. Jika tidak ada ini, maka akan terjadi peringatan ya teman-teman, atau bahkan bisa error. Nah, ini ada peringatan bahwa ini dia membutuhkan stdio.h. Oke, kita kembalikan lagi. Nah, setelah dikembalikan maka peringatan hilang. Nah, kita akan membahas ini main. Nah, di sini ada main. Aturan penulisannya yaitu kita membutuhkan kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal dan kurung kurawal tutup. Jadi ini merupakan bagian dari fungsi main. Ya, bentuk sederhana fungsi main adalah seperti ini teman-teman. Ini merupakan bentuk sederhana dari fungsi main. Kemudian kita isi fungsi main dengan perintah ini ya teman-teman. Nah, di sini ada variabel. Variabel ini memiliki nilai 42. Variabel ini merupakan suatu bilangan bulat. Ntar kita bahas ya teman-teman. Ini kita hanya membahas strukturnya saja terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian di sini ada return ya. Nah, di sini ada aturan-aturan penulisan statement. Nah, setiap baris ini disebut sebagai statement. Ini merupakan statement fungsi karena dia merupakan bentuk dari fungsi. Ya, setiap statement harus diakhiri dengan titik koma. Apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan titik koma? Ya, dia akan mengalami error ya. Kode kita akan mengalami error dan tidak bisa dijalankan. Bukan hanya peringatan saja seperti tadi ya yang include ini ya, tetapi jika ada kesalahan seperti ini akan menjadi error dan tidak bisa di-build dan tidak bisa dijalankan ya teman-teman. Ya, kita kembalikan lagi. Ini pun sama, semua statement itu harus menyertakan ini titik koma ya. Return pun sama. Nah, int main ini merupakan fungsi ya teman-teman, dan return ini bagian dari main. Ya, sekian pengenalan struktur dasar program C ini. Kita lanjut pada bab selanjutnya ya teman-teman. Komentar pada C. Oke, kita akan membahas apa itu komentar pada C ya. Komentar adalah informasi penjelasan yang kita sertakan dalam program untuk memberikan manfaat bagi pembaca kode kita, yaitu manusia. Compiler mengabaikan komentar sehingga tidak mempengaruhi program. Komentar multibaris dimulai dengan garis miring asterisk dan diakhiri dengan asterisk garis miring dan bisa diletakkan di mana saja dalam kode sumber kita. Komentar dapat berada pada baris yang sama dengan pernyataan atau statement ya, atau dapat mencakup beberapa baris. Nah, contohnya seperti ini ya, dan kita udah mempraktekkan sebelumnya. Sama saja seperti yang itu, garis miring ganda. Hasilnya sama saja, dia tidak akan ditampilkan pada program. C++ memperkenalkan komentar garis miring ganda atau seperti ini bentuknya sebagai cara untuk mengomentari satu baris. Beberapa compiler C juga mendukung gaya komentar seperti ini. Jadi ini sebenarnya
garis miring ganda itu diperkenalkan oleh C++ ya, bukan bawaan dari C, tapi ada compiler yang bisa menampilkan memuat garis miring ganda. Oke, lanjut. Variabel, tipe data, dan konstan pada C. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari apa itu variabel, tipe data, dan konstan pada bahasa pemrograman C. C memiliki tipe data dasar yaitu integer, float, double, char. Nah, masing-masing ini memiliki arti integer. Integer ini suatu bilangan bulat ya, dan float merupakan bilangan real. Floating double ini floating point juga, sama seperti float, cuma memiliki presisi ganda, yaitu bilangan real dengan 2 digit angka di belakang koma. Sedangkan char itu sendiri merupakan sebuah karakter tunggal. Masing-masing tipe data tersebut memiliki kapasitas sendiri. Jumlah penyimpanan yang diperlukan untuk masing-masing jenis ini bervariasi menurut platform. C memiliki operator size of bawaan yang memberikan pernyataan memori untuk tipe data tertentu. Ya, jadi setiap tipe data ini memiliki kapasitas memorinya masing-masing ya. Nah, di sini ada program untuk melihat kapasitas masing-masing dari tipe data ini ya, keempat tipe data ini. Output program menampilkan ukuran yang sesuai dalam byte untuk setiap tipe data ya. Nah, pernyataan printf atau statement printf dalam program ini memiliki 2 argumen ya. Seperti pengenalan pada awal itu ada ini ya, x ya, yang sama dengan 42. Nah, tapi ini string ya, string untuk menampilkan string argumen string, dan untuk menampilkan kapasitas tipe data. Nah, di sini ada format specifier untuk masing-masing tipe datanya ya. Ini long decimal namanya. Nah, yang pertama ada string untuk keluaran penentu format ya. Ya, ini ya, untuk penentu format atau format specifier. Penentu itu specifier ya. Kemudian sedangkan argumen berikutnya mengembalikan nilai size of, maksudnya memberikan nilai dari memorinya ya. Ini argumen kedua untuk besaran memori yang dibutuhkan oleh tipe data masing-masing ini. Jadi ada 2 argumen. Yang pertama argumen untuk string, dan argumen kedua ini untuk kapasitasnya. Pada hasil akhir, specifier long decimal diganti dengan nilai dalam argumen kedua. Jadi long decimal ini akan diganti oleh nilai yang ada di sini. Masing-masing long decimal akan diganti oleh masing-masing tipe data ini, masing-masing kapasitasnya ya, masing-masing nilainya. Oke, kita bisa praktekkan. Nah, di sini ada kode program yang tadi ya. Oke, kita build, kita run. Nah, ini hasilnya ya. Ini ada integer yaitu 4 bit ya, 4 besarnya 4 byte, dan float sama seperti integer, double lebih besar daripada float dan int ya, lebih besar dari float dan integer. Kemudian char memiliki kapasitas yang lebih kecil dari ketiga ini ya, yaitu 1 ya, seperti itu. Untuk mengetahui ini ya, kapasitas suatu memori dari tipe data. Oke, variabel. Variabel merupakan sebuah nama untuk sebuah lokasi memori ya, untuk sebuah alamat memori atau lokasi memori. Nama variabel juga disebut sebagai identifier, harus dimulai dengan huruf atau garis bawah dan dapat berisi terdiri dari huruf, angka, karakter, garis bawah.
ya, bisa kombinasi ya. Kemudian konvensi penamaan variabel berbeda, namun umumnya menggunakan huruf kecil dengan garis bawah untuk memisahkan kata. Maksudnya ini tidak bisa menggunakan white space ya. Maksudnya ini seperti ini ya, my var ya. Ini tidak bisa menggunakan spasi ya atau white space ya. Jadi kita disarankan untuk menggunakan garis bawah atau underscore ya. Variabel juga harus dideklarasikan dengan menyertakan tipe data sebelum digunakan. Untuk memberi nilai pada variabel yang sudah dideklarasi, kita bisa melakukannya dengan membuat assignment statement atau pernyataan penugasan ya. Assignment statementnya itu seperti ini. Jadi kita mendeklarasikan variabel terlebih dahulu agar dikenali oleh compiler ya. Kemudian kita memberi nilai dengan cara membuat suatu assignment statement atau pernyataan penugasan ya. Ini disebut penugasan ya, pemberian suatu nilai. Kita juga bisa melakukan deklarasi dan inisialisasi nilai secara bersamaan dalam satu statement. Nah, inisialisasi ini sama saja dengan assignment ya, cuma beda istilah saja tapi memiliki makna yang sama ya. Ini terminologinya beda, cuma artinya sama ya. Tapi pada kasus ini ya, kita bisa mendeklarasikan suatu variabel sekaligus menginisialisasi atau memberikan suatu nilai ya. Jadi ini bisa terpisah dan bisa sekaligus dalam satu pernyataan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh program ya untuk mendeklarasikan suatu variabel, dan ada sedikit contoh operasi aritmatika ya. Dan ini akan menampilkan variabel yang sudah dideklarasi dan diinisialisasi ya, sudah diberi nilai. Itu ntar kita menampilkannya pada program ini. Oke, kita langsung praktek ya. Nah, ini program yang tadi. Seperti biasa, awalnya kita mengincludekan file stdio.h ya, untuk menampilkan ini ya, untuk memberikan fungsi ini ya, printf ya, output. Nah, di sini ada integer. Nah, untuk deklarasi di sini contoh ini kita bisa mendeklarasikan dua variabel sekaligus ya dalam satu statement. Ini variabel integer, yaitu variabel yang memiliki tipe data bilangan bulat. Kemudian di sini ada bilangan real ya, floating point. Nah, floating point ini merupakan suatu bilangan real yang memiliki pecahan ya di belakangnya ya. Kemudian ada variabel karakter ya, char ini ya, karakter untuk menghasilkan nilai ya, nilai satu karakter ya, berupa huruf ya. Nah, di sini ada inisialisasi ya, assignment dari variabel A yaitu 8. Kemudian assignment atau inisialisasi dari variabel B, yaitu kita memberi nilai 34. Nah, di sini ada lagi deklarasi variabel C ya, langsung di assignment ya. Assignmentnya dalam bentuk penjumlahan ya, ini menggunakan operator ya, operator plus. Nah, operator ini ada banyak sih di ini ya, ntar kita bahas juga. Nah, ini akan menghasilkan output yang ya jumlah ini ya. Kemudian menampilkan variabel-variabel ini ya,
pada ini ya. Ini ada format specifier untuk desimal ya, untuk integer. Kemudian bilangan real, format specifier-nya menggunakan F, persen ya, ini tepatnya persen desimal ya. Kemudian ini adalah garis miring backslash ya, ini bukan garis miring ya, backslash kebalikan dari garis miring. Backslash ini untuk memberikan suatu baris baru ya. Ini baris baru ya. Oke, kita langsung run aja, langsung di run. Nah, dia akan menampilkan seperti ini hasilnya ya. Ini itu variabel C ya, dan ini bilangan real ya, ini adalah huruf. Oke, kita buat yang lebih jelas saja ya. C variabel real huruf. Huruf. Oke. Nah, kita jalankan kembali. Nah, sini ya. Jelas ya. Variabel C bernilai, yaitu nilainya adalah jumlah dari A dan B ya, yaitu 8 dijumlah dengan 34. Kemudian ada bilangan real. Nah, bilangan real adalah ini nilainya ya. Kita bisa elaborasi ya, cara ini deklarasi dan pemberian nilai ya, atau inisialisasi atau assignment ya. Seperti ini caranya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada konstan atau konstanta. Konstanta menyimpan nilai yang tidak dapat diubah dari penetapan awalnya. Maksudnya apa? Maksudnya konstanta ini akan menyimpan suatu nilai dari assignment atau inisialisasi ya pada awalnya ya. Konstanta harus diinisialisasi dengan nilai saat dideklarasi. Dengan menggunakan konstanta dengan nama yang bermakna, kode lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi kita akan memberikan suatu nama yang berbeda dari variabel biasa ya. Konstanta perlu dibedakan karena konstanta dan variabel biasa itu memiliki nilai yang berbeda, tetapi konstanta tidak bisa diubah. Konstanta sifatnya tetap dari penetapan nilai awal atau assignment nilai awal ya, atau inisialisasi nilai awal. Jadi deklarasi sekaligus inisialisasi ya, tidak bisa diinisialisasi pada nilai berikutnya. Selamanya akan tetap, tidak bisa diubah. Untuk membedakan konstanta dari variabel biasa menggunakan huruf kapital semua ya. Biasanya kita untuk membedakannya itu menggunakan ini kapital agar beda aja sih. Salah satu cara untuk mendefinisikan konstanta adalah dengan menggunakan kata kunci cons dalam deklarasi variabel. Nah, jadi seperti ini ya. Tapi ada lagi yang menggunakan directive, ntar kita juga bahas di sesi ini ya. Seperti ini kita bisa praktekkan ya. Oke, ini source code yang tadi ya. Seperti biasa ini bentuknya masih pakai struktur dasar ya, belum ada fungsi-fungsi lain, masih fungsi-fungsi sederhana seperti include ini, karena kita menggunakan printf. Oke ya, saya akan selalu mengingatkan itu ya.
ini main terus ada return gitu ya. Oke, kita bahas ini cons ya. Cons itu harus diinisialisasi dan cons itu harus dideklarasi sekaligus diinisialisasi ya, dan nilai cons itu tidak bisa dirubah karena sifatnya cons itu tetap ya, selama proses kompilasi itu tetap tidak bisa diubah ya. Nah, kita akan melihat nilai cons ya, nilai konstanta, nilai konstanta. Oke, kita akan run ya, menjalankan. Nah, di sini nilai konstantanya adalah ini ya, ini menggunakan floating point ya, menggunakan double, tapi ini floating point. Oke, ntar kita bisa bahas lagi bagaimana cara ini ya, menggunakan format specifier ya. Nah, nilainya tidak bisa dirubah. Oke, kita akan memberikan kita akan memberikan assignment ya, sama dengan 3, nah ini menggunakan format komanya itu menggunakan format internasional ya, bukan Indonesia ya. Kalau Indonesia kan pakainya koma bukan titik. Nah, kalau yang internasional itu menggunakan titik ya. Nah, misal saja 22 ya. Oke. Nah, setiap statement harus ditutup dengan titik koma ya, aturannya seperti itu. Tapi karena ini konstanta itu tidak bisa ya dibangun itu error karena dia ini sudah menjadi cons atau konstanta ya. Ini ada keyword cons ya. Nah, ini tidak bisa, ini error karena sudah assignment read only variable. Nah, ini errornya akan menjadi ini P sudah dideklarasi sebagai konstanta ya, cons. Oke, jadi seperti itu konstanta. Kita build lagi. Nah, oke ya teman-teman, cara lain untuk mendefinisikan sebuah konstanta adalah dengan hashtag define preprocessor directive ya, define ya, menggunakan define ya, directive define menggunakan makro untuk mendefinisikan nilai konstanta. Jadi ini suatu perintah itu ya, makro ya, sama seperti include sih sebenarnya preprocessor, cuma ini sifatnya makro, dia akan diproses terlebih dahulu ya sebelum kompilasi. Nah, ini ada keterangannya, sebelum kompilasi preprocessor mengganti setiap pengenal ya, pengenal makro dalam kode dengan nilai yang sesuai dari directive ya, dari ini ya, perintah ini namanya operasi directive ya. Dalam hal ini setiap kemunculan P diganti dengan ini seperti ya, ini namanya konstanta ya, tapi ini harus dideklarasikan di luar fungsi main ya, di luar fungsi main ya. Perbedaan antara cons dan define adalah bahwa cons menggunakan memori untuk menyimpan dan define tidak ya, karena define itu bukan ini ya, bukan variabel ya. Define ini konstanta di luar ini ya, ini merupakan makro ya. Oke, kita langsung bisa praktekkan ya. Oke, ini adalah source code yang tadi seperti biasa bro. Ini ada ini ya, include ya, untuk menampilkan printf ya, agar printf berfungsi dengan normal. Nah, di sini ada define ya, kita tadi membahas define ya, yaitu untuk konstanta ya. Nah, jadi ini nilai P akan selamanya menjadi 3,14 ya. Oke, konstanta
mendefinisikan sebuah konstanta menggunakan define ya, seperti ini caranya ya. Nah, dia harus di luar fungsi main karena dia adalah perintah direktif ya, menggunakan operator direktif ini ya. Ini menggunakan sama ya, ini menggunakan makro preprosesor ya, ini jenisnya jenis preprosesor sebelum diproses. Jadi ini akan diproses terlebih dahulu sebelum dikompilasi, dikenalkan terlebih dahulu sebelum dikompilasi. Oke, kita akan lanjut pada bab selanjutnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang input dan output di bahasa pemrograman C ya. Nah, kita sudah belajar mengenai apa itu variabel dan cara mendeklarasikan variabel ya. Nah, di sini sangat bermanfaat sekali karena input dan output itu akan memerlukan suatu variabel ya pada prakteknya ya. Oke, kita akan menggunakan input getchar. Si mendukung beberapa cara agar pengguna bisa memberikan input. Getchar memberikan input satu karakter. Nah, fungsi getchar ini adalah suatu fungsi input untuk mendapatkan satu karakter ya. Jadi kita membutuhkan variabel karakter ya. Ya, caranya kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel karakter. Kemudian kita menggunakannya dengan cara assignment ya, melakukan assignment. Penggunaan fungsi getchar itu sama seperti penggunaan assignment ya, pemberian suatu nilai. Jadi get itu akan mendapatkan itu ya, akan mendapatkan char dari masukan kita ya, dari masukan user. Kemudian nilai masukan itu kita akan assign, akan diberikan kepada variabel A. Nah, oke. Input akan disimpan pada variabel A. Oke, kita bisa praktekkan ya. Nah, di sini ada source code yang tadi kita bahas ya. Seperti biasa kita masih menggunakan struktur dasar ya, struktur dasar pemrograman bahasa C. Kita masih membutuhkan stdio.h ya untuk printf. Kemudian fungsi main masih sederhana. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Kita build, kemudian kita run. Kemudian kita memasukkan huruf ya. Kita masukkan huruf S. Oke, kita masukkan huruf S dan tekan enter. Nah, Anda memasukkan karakter S. Oke, kita coba lagi. Kita memasukkan huruf kapital E. Ya, kita memasukkan huruf kapital E. Kemudian kita tekan enter. Ya, Anda memasukkan karakter E. Nah, seperti itu cara penggunaan getchar ya. Pertama, kita menggunakan mendeklarasikan variabel A ya untuk menyimpan nilai inputan ya. Kemudian inputan itu kita tampilkan pada printf ya, sehingga kita membutuhkan variabel A pada printf, dan kita meletakkan format specifier ya pada output ini ya. Pada argumen Anda memasukkan karakter. Nah, pada argumen pertama kita membutuhkan format specifier karakter, yaitu persen %c ya. Ini %c ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita membahas fungsi getchar. Kemudian kita akan membahas fungsi gets ya. Fungsi gets digunakan untuk membaca input sebagai urutan karakter yang berurutan. Juga disebut juga sebagai string. Maksudnya kita akan mendapatkan suatu input, yaitu berupa kumpulan karakter yang secara berurutan. Nah,
Jika getchar mendapatkan satu karakter, pada getch ini kita akan mendapatkan beberapa atau lebih dari satu karakter ya. Nah, sebuah string disimpan dalam array char. Nah, char ini hanya menyimpan satu, tetapi dengan menggunakan array kita akan bisa mendapatkan char lebih dari satu. Caranya adalah seperti ini. Kita mendeklarasikan variabel char dengan menggunakan format array. Nah, array ini merupakan suatu himpunan ya, himpunan dari variabel yang bertipe data char. Sebenarnya array itu bisa digunakan untuk tipe data apapun ya. Untuk tipe data float atau untuk tipe data double atau tipe data integer. Nah, di sini cara penulisan array adalah seperti ini. Kita deklarasikan char sebagai array. Kemudian untuk menggunakan fungsi input get, kita hanya menuliskannya seperti ini. Beda seperti yang tadi getchar ya. Getchar itu menggunakan assignment, tapi ini kita memasukkan variabel a ke dalam fungsi getch ya. Fungsi getch ini akan menampung inputan yang diberikan oleh user. Nah, setelah getch menampung nilai pada user pada variabel a, kita bisa menggunakan variabel a untuk di-outputkan pada printf ya, pada argumen kedua printf ini ya. Nah, seperti biasa kita membutuhkan format specifier untuk menampilkan output dari variabel ini ya, untuk menampilkan nilai dari variabel ya. Nah, pada kasus ini a adalah variabel string ya. Ini sudah menjadi variabel string karena bukan char tunggal, bukan karakter tunggal, karena ini kumpulan dari karakter ya, sehingga kita membutuhkan format specifier string, yaitu kumpulan ya, kumpulan karakter ya. Di sini kita menyimpan input array sebanyak 100 karakter ya. Maksimal adalah 100 karakter karena kita mendeklarasikannya bernilai 100 karakter. Oke, kita bisa praktekkan. Oke, di sini ada source code yang tadi kita bahas ya. Nah, seperti biasa kita membutuhkan include stdio.h ya untuk printf, untuk output ya. Kemudian masih struktur dasar pemrograman C ya, kita mendeklarasikan ya seperti yang kita bahas tadi, mendeklarasikan variabel char ya. Variabel char berupa himpunan ya, berupa array ya. Kita mendeklarasikan array char ya. Kemudian kita menggunakan fungsi getch. Nah, penulisannya seperti ini langsung, tidak menggunakan assignment ya. Kemudian kita mengoutputkan atau menampilkan pada layar variabel a ya, variabel yang berisi input dari user ya. Di sini kita membutuhkan format specifier string ya, bukan char ya, karena dia itu himpunan dari char ya, bentuk jamak ya, bentuknya sudah himpunan ya, bukan lagi karakter tunggal. Oke, kita build dan kita run. Nah, kita memasukkan kata ya, atau kumpulan karakter ya, berarti lebih dari satu karakter. Oke, kita masukkan kata handy. Oke ya, kita memasukkan kata handy, kita tekan enter ya. Ada memasukkan kata handy ya, ini lebih dari satu karakter ya. Kita coba lagi, sastra baut. Oke, kita memasukkan kata
dua kata ini ya, sastra baut. Nah, spasi ini akan dianggap sebagai karakter juga ya. Anda memasukkan kata sastra baut, ya, sebenarnya bukan kata sih, lebih tepatnya string ya. Kita memasukkan string ya, himpunan ya. Spasi pun dianggap himpunan ya, sebagai karakter ya. Oke, seperti ini cara penggunaan gets. Kita lanjut. Nah, di sini ada scanf. Scanf ini untuk memindai input yang cocok dengan specifier atau penentu format ya. Nah, tadi kita udah bahas specifier itu apa ya, untuk menampilkan nilai dari suatu variabel ya, sesuai dengan tipenya ya. Nah, kita menggunakan scanf-nya itu seperti ini ya. Pertama ya, kita bahas dulu bagaimana cara penggunaan scanf ya. Pertama ya, sama seperti gets ya, tidak menggunakan assignment ya, tetapi kita memasukkan variabel dalam fungsi scanf ini ya. Nah, di sini ada dua argumen ya. Argumen pertama untuk format specifier-nya ya, untuk nilainya. Kemudian di sini ada variabel ya, tapi ini kok ada dan-nya ya. Dan ini merupakan suatu simbol untuk alamat ya, untuk menuju ke alamat A ya. Ya, ini artinya dan A itu artinya untuk menunjuk suatu alamat dari variabel A ya. Kita bisa menggunakan variabel apapun ya, variabel angka atau ya, misalkan ya, kalau ini bukan A ya, kita bisa rubah angka atau huruf gitu ya, tergantung nama variabel ya. A ini nama variabel ya. Kemudian kita inputkan ya ke ini scanf. Fungsi scanf ini akan menginputkan pada alamat ini, pada alamat A ya. Tanda dan sebelum nama variabel ya, sebelum nama variabel ini adalah operator alamat. Ini memberikan alamat atau lokasi di memori dari sebuah variabel. Ini diperlukan karena scanf menempatkan nilai input pada alamat variabel. Nah, penggunaan outputnya sama seperti sebelumnya ya, get sama getchar ya, sama ya, seperti ini ya. Kita hanya meletakkan variabelnya. Kemudian format specifier-nya adalah integer ya, desimal ya. Oke, kita bisa praktekkan. Nah, ini ada shortcut yang tadi ya, seperti biasa. Ini kita masih menggunakan stdio.h ya, in main ya. Ini fungsi main ya. Kemudian ada scanf ya. Kita membahas scanf ini ya. Kita menuliskan seperti fungsi gets ya, fungsi gets, tapi di sini ada dua argumen karena dia menggunakan format specifier ya. Nah, kalau gets kan untuk string ya. Nah, ini untuk bebas, untuk inputan bebas ya. Kita bisa menggunakan tipe apapun ya. Nah, pada kasus pertama ini kita menggunakan variabel integer ya. Nah, tadi kita sudah membahas ini dan A ya. Dan ini untuk menunjuk alamat dari variabel A. Kemudian kita membutuhkan format specifier desimal ya, untuk secara spesifik kita mengalamatkan pada tipe data A ini ya, karena tipe data A ini merupakan tipe data integer. Untuk menampilkan sama ya, seperti biasa, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Oke, kita build and run ya. Seribu. Oke, kita masukkan angka 1000. Anda memasukkan nilai 1000 ya,
seperti ini ya, simple ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan. Nah, di sini ada contoh lain dari scanf. Oke, ini akan memasukkan dua angka ya, tapi masih integer, nggak apa-apa. Nanti kita juga akan mencoba berbagai tipe data yang lain menggunakan scanf ya. Nah, ini kita pelan-pelan aja. Pertama kita dua integer ya. Oke, kita langsung praktek. Oke, di sini kita akan mempraktekkan scanf dengan dua masukan ya. Nah, di sini ada scanf ya, formatnya seperti yang tadi scanf awal ya. Tapi ini ada perbedaan sedikit di fungsi scanf, yaitu apa? Di sini ada 3 argumen dalam satu statement ya. Argumennya yaitu argumen untuk format specifier, kemudian 2 argumen untuk alamat variabel ya. Ya, tambahannya tadi kan cuma a saja ya. Ini ada tambahan lagi satu variabel. Ya, sama seperti penulisannya ya, sama seperti tadi ya, menggunakan dan ya untuk merujuk pada alamat ya. Jadi scanf ini akan menyimpan nilai pada alamat ya. Masukkan dua angka. Nah, ini untuk input aja untuk lebih jelas ya. Oke, kita memasukkan dua angka. Nah, caranya itu seperti ini. Ini 12 ini dianggapnya satu angka ya, maksudnya satu inputan. Nah, untuk memasukkan dua inputan kita membutuhkan spasi ya teman-teman. Kita membutuhkan spasi untuk membedakan inputan pertama dan inputan kedua ya. Jadi bukan 2 digit tetapi 2 inputan ya. Ya, yang pertama 2 digit ya. Kemudian kita memasukkan 4 digit ya. Yang inputan kedua kita masukkan 4 digit ya. Oke. Nah, jumlahnya adalah 1246 ya. Ini kan langsung ada penjumlahan ya, operator ya, menggunakan operator ya. Atau seperti ini aja. Ini sebenarnya seperti membuat kalkulator ya. Memasukkan dua angka, 1 dan ya dipisahkan menggunakan spasi ya. Inputan kedua kita menginputkan angka 2. Oke, kita tekan enter. Jumlah 3 ya. Jadi kita bukan memasukkan dua angka tetapi dalam jumlah digit ya, tetapi dua angka inputan ya, terserah digitnya berapa ya. Oke, kita run lagi agar kita lebih itu ya, jelas ya. Pertama kita akan menginputkan 500 ya. Ini 3 digit ya. 500 ini 3 digit. Kemudian kita memasukkan inputan kedua yaitu 1000 ya. Berarti ini akan dijumlah ya, 500 ditambah 1000 ya. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, 1500 ya. Kita memasukkan 2 inputan ya, bukan 2 digit ya. Nah, seperti ini untuk memasukkan 2 inputan dalam satu fungsi ya, ini ya. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan menggunakan fungsi output yaitu putchar. Tadi kita menggunakan fungsi input ya, ada 3 yaitu fungsi getchar, fungsi gets, fungsi scanf ya. Ketiga fungsi itu berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita ada fungsi output. Nah, fungsi output ini untuk me-outputkan ya.
kita menggunakan fungsi printf untuk menghasilkan output di pelajaran sebelumnya ya, seperti hello world itu ya. Dalam pelajaran ini ya, pada bab ini kita membahas beberapa fungsi lain yang dapat digunakan untuk output, yaitu putchar ya, untuk mengoutputkan atau menghasilkan satu karakter ya pada layar ya. Kita sudah menggunakan itu get ya. Nah, ini ada get lagi untuk mendapatkan satu karakter ya. Tadi caranya seperti ini di assignment ya. Kemudian ada printf untuk ini ya, untuk memberikan keterangan masukan ya, untuk output string ya. Kemudian ada output char ya, yaitu putchar ya. Ini untuk output satu karakter ya, untuk memberikan keluaran atau menampilkan pada layar ya berupa karakter tunggal. Oke, kita bisa langsung praktekkan ya. Nah, di sini ada source code yang tadi kita bahas bersama. Kita udah bisa menggunakan getchar ya, yaitu untuk input ya, input karakter tunggal ya. Kemudian ini ya, printf sudah tahu. Kemudian kita menggunakan ini putchar ya. Kita tadi membahas putchar ya. Putchar ini untuk menampilkan karakter tunggal pada layar. Nah, cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi kita sudah menginputkan karakter tunggal pada variabel A bertipe data char. Kemudian variabel A ini kita letakkan pada fungsi putchar. Agar apa? Agar nilai variabel A ini ditampilkan pada layar komputer kita ya. Oke, kita bisa build and run ya. Oke, kita masukkan huruf apa? Z ya, huruf Z. Oke, kita tekan enter. Anda memasukkan Z. Oke, kita coba lagi. Kita memasukkan huruf Q ya, Q. Oke, kita tekan enter. Anda memasukkan Q ya, karakter ya, ini karakter tunggal. Gimana kalau kita memasukkan bukan karakter tunggal ya, maksudnya 2 digit karakter ya, QWERTY ya. Kita memasukkan lebih dari 1 karakter ya, hanya dia anggap yang paling awal ya. Nah, seperti ini ya cara penggunaan putchar ya. Oke, kita lanjut pada materi ya. Nah, tadi kita udah membahas putchar. Sekarang kita membahas fungsi output, yaitu puts. Fungsi puts digunakan untuk menampilkan output sebagai string ya. Sebuah string disimpan dalam array char ya. Sama seperti gets ya. Gets itu untuk menampung ya, untuk mengambil input ya dari user. Untuk mengambil input dari user yaitu gets. Nah, untuk menampilkan nilai, ini nilai char ya, nilai string ya, yaitu menggunakan puts ya, gets puts ya. Ini untuk array char ya. Yang awal kan kita menggunakan array char ya, yang gets. Nah, penggunaan puts pun sama ya, seperti menggunakan fungsi gets. Kita tinggal meletakkan variabel yang ingin kita tampilkan pada layar. Tetapi kalau kita menggunakan puts, kita harus menggunakan array char ya. Kita menggunakan array char. Nah, di sini menyimpan input 100 karakter ini ya, untuk karakter. Oke, kita bisa langsung praktekkan. Ya, di sini ada source code yang tadi kita bahas ya. Seperti biasa ada include stdio.h. Fungsi main ya, masih standar ya. Nah, di sini ada
array untuk gets ya. Gets ini string adalah array dari char ya. String adalah array dari char, karakter ya, karakter majemuk ya, kumpulan suatu karakter ya. Nah, puts ini merupakan suatu output yang menampilkan kumpulan karakter ya, atau array ya, atau string ya. String merupakan array ya. String merupakan array dari karakter. Oke. Penggunanya seperti gets ya. Kita meletakkan variabel array ya pada ini, pada fungsi puts. Nah, di sini kita bisa build and run ya. Selamat. Oke, kita mau masukkan array ini ya, selamat datang. Bebas sih sebenarnya mau masukkan apa ya. Kita tekan enter ya, seperti ini hasilnya. Dia akan ini ya, karena dia tidak menggunakan backslash new line ya, backslash new line, dia akan di sini ya. Ya, kita bisa ya, sebenarnya kita bisa memanipulasi untuk ini ya, agar mudah dibaca. Maksudnya kita memanipulasi output agar mudah dibaca ya, tergantung kreativitas kita sih ya. Nah, seperti ini. Selamat datang. Nah, Anda memasukkan selamat datang ya. Ini inputannya ya. Terus ini hasil yang di bawah ini output ya, output di bawah. Tapi kalau tidak ada backslash new line, dia akan berada di sampingnya ya, seperti tadi ya. Nah, ntar kita bahas ini apa, escape ya, namanya escape. Oke, kita lanjut pada materi. Nah, di sini ada format input ya. Fungsi scanf digunakan untuk menetapkan input ke variabel. Panggilan ke fungsi ini memindai input sesuai dengan penentu format yang mengonversi input seperlunya. Jika input tidak dapat dikonversi, maka tugas tidak dibuat. Pernyataan scanf menunggu input dan kemudian menetapkan nilai atau assignment ya pada suatu variabel. Oke, di sini kita akan mempraktikkan format ya, format input ya. Ya, kita menggunakan ini format specifier ya, yang kita bahas tadi, bahwa setiap integer, setiap tipe data ya, setiap tipe data memiliki format specifier masing-masing ya. Perhatikan bahwa tanda dan harus digunakan untuk mengakses alamat variabel ya, dan tidak diperlukan untuk string karena nama string bertindak sebagai pointer. Nah, di sini ada keunikan dari sebuah array ya. Array itu dianggap sebagai pointer ya, sebagai petunjuk, penunjuk ya, pointer, penunjuk alamat. Ntar kita juga akan membahas lebih dalam apa itu pointer ya, dan apa itu array itu sendiri ini ya. Kita punya bab khusus untuk membahas itu ya ntar. Format specifier dimulai dengan tanda persen dan digunakan untuk menetapkan nilai ke argumen terkait setelah string control. Ini spasi, tab, dan baris baru diabaikan ya. Penentu format dapat menyertakan beberapa opsi bersama karakter konversi. Ini untuk buat ini ya, buat berapa banyak digitnya nanti ya, untuk di belakang koma berapa gitu. Ini menggunakan ini ya, max field, karakter konversinya. Nah, ini karakter konversinya DFS seperti itu. Oke, karakter konversi yang akan digunakan jika diperlukan ya, ke tipe yang ditunjukkan. Maksudnya jika kita membutuhkan, maksudnya seperti ini, jika kita menggunakan
tipe data int, maka kita membutuhkan desimal. Jika kita menggunakan karakter, kita menggunakan C ya. Jika kita menggunakan array atau string, kita menggunakan S ya. Nah, ini teks menggunakan string ya. Nah, ini kita akan praktek bagaimana kita menggunakan ini ya. Nah, hexadesimal itu untuk menampilkan alamat sebenarnya ini. Ntar kita juga praktekkan ya bagaimana cara menggunakan ini format specifier dengan karakter konversinya masing-masing ya, untuk tipe data masing-masing. Jadi D format specifier %D ini untuk desimal ya, dan ini ada format ini angka 2 digitnya ya, angka untuk membatasi berapa digit yang kita masukkan ya. Ini scan ya untuk masukkan ya. Nah, kita membahas format specifier untuk masukkan. Oke, kita praktek ya. Oke, di sini ada source code yang kita bahas tadi, yaitu membahas mengenai format specifier untuk input ya pada scanf ya. Nah, ini ada format specifier untuk memanipulasi inputan yang kita inginkan. Maksudnya apa? Kita ingin menginputkan suatu angka, tetapi hanya dibatasi untuk beberapa digit saja gitu. Kita memasukkan string, tetapi hanya dibatasi beberapa digit saja ya. Menggunakan specifier kita bisa memungkinkan untuk memanipulasi inputan yang kita inginkan. Oke, langsung praktek ya. Kita build dan run. Oke, kita memasukkan 3 inputan ya, 5, 7, 8 atau gajah ya, sebenarnya bebas sih. Nah, di sini ya kita akan membahas ini pembatasan ya menggunakan format specifier. Nah, ini artinya apa? Ini artinya akan dibatasi 2 digit pertama, kemudian digit yang ini adalah sisanya. Format specifier float akan hilang ya, dan kita membatasi string menjadi 5 digit saja. Oke. Nah, seperti ini. Dia akan memasukkan 2 digit pertama dan sisanya menjadi terpisah ya. Kemudian floating point hilang dan lpen nya hanya 5 digit ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada 5 digit string ya. Ada 5 digit string. Hanya 5 karakter. Oke, kita lanjut pada materi. Fungsi printf diperkenalkan pada program Hello World pertama kita ya, yaitu ya sebenarnya ini program yang sangat umum ya, program khas untuk pengenalan suatu bahasa pemrograman. Kita menggunakan Hello World ya untuk menampilkan suatu kata. Awal-awal mengenal suatu bahasa pemrograman itu seperti itu. Nah, kemudian kita memanggil fungsi ini untuk memerlukan string format yang dapat menyertakan urutan escape ya, escape sequence ya, untuk mengeluarkan karakter khusus dan format specifier yang diganti dengan nilai ya. Ini escape sequence ya. Nah, ini format specifiernya. Nah, ini escape sequence ya, untuk mengeluarkan karakter yang kita butuhkan ya, misalkan tanda petik ganda ya, ini ya, double quote, dan untuk menampilkan ini new line ya, ini untuk
format specifier ini untuk menampilkan angka ini ya. Kita bisa walaupun tanpa variabel kita bisa memasukkan angka ya. Basicnya sebenarnya seperti ini ya. Nah, di sini ada source code yang tadi ya, kita membahas tentang format specifier untuk output dan escape sequence. Loh, kok ada double quote-nya di sini ya, ada 2 ya. Nah, ini untuk menampilkan double quote ya. Jadi saat output ini double quote itu tidak dianggap ya, atau akan jika tidak menggunakan escape sequence dia akan seperti ini ya. Kalau menggunakan escape sequence ya, backslash ya, kita bisa menampilkan ini double quote, atau kita menggunakan ini ya, single quote ya, untuk contoh ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tampilkan ya pada program the build and run. Halo dunia. Nah, ini ada double quote dan single quote ya. Format specifier dari angka ya, masuk Budi memiliki apel. Nah, ini kita bisa untuk mengkreasikan ini ya, tampilan pada program kita ya, white space ya, untuk perintah white space ya, tab ya, seperti itu. Format specifier dimulai dengan tanda persen dan diganti dengan argumen yang sesuai setelah string format. Format specifier dapat menyertakan beberapa opsi bersama dengan karakter konversi ya. Karakter konversinya yang tadi ya, ini untuk di sini ada escape sequence ya, berawalan dengan sebuah backslash ya. Nah, escape sequence ini untuk menampilkan karakter atau ini ya, apa, tanda ya, atau karakter konversinya ya, desimal untuk integer, karakter untuk char ya, string untuk array char ya, untuk string, dan float untuk floating point dan double ya. Untuk scientific notation yang lebih detail ya, yang berapa gitu ya, desimal itu ya, desimal real ya, bilangan real ya. Nah, di sini ada source code-nya seperti ini ya. Ini untuk output ya, format specifier untuk output ya. Yang awal tadi itu kita membahas tentang input ya di scanf. Nah, ini kita membahas specifier untuk output ya. Sekaligus ini ya, jadi membahas escape sequence ya. Ya, dia akan menghasilkan ini ya. Nah, di sini ada source code yang tadi kita membahas format specifier untuk output, dan ini ya, cara memanipulasi ini ya, outputnya ya, berikut angka-angkanya gitu ya. Ntar kita bisa elaborasi. Ini angka untuk menampilkan 5 digit dan 2 digit setelah koma ya. Oke, kita langsung run aja ya. Nah, di sini warna ya, read gitu ya, read. Nah, ini string ya, string untuk dengan format specifier string ya. String ditandai dengan double quote ya. Kemudian angka desimal ya, ini integer berarti ini desimal. Terus bilangan real kita menggunakan float ya. Nah, ini bilangan realnya ya, koma-koma ya. Ini ada escape sequence new line
kemudian ini sama ya, ini formatnya ya, ini bisa dicoba sendiri ya, seperti ini contohnya. Ini untuk 3 karakter tapi di belakangnya ada 2 koma ya, 2 angka di belakang koma. Oke, seperti itu ya. Oke, sekian, kita lanjut pada bab selanjutnya.